Halo, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tahapan analisis Big Data guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengenalan Big Data kampus Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 5. Kelompok kami terdiri dari pertama, Rena Ayu Lestari dengan nomor NIM 111211120, kemudian saya sendiri Susilawati dengan nomor NIM 111211136, kemudian ada Tria Dewi Nawangsari dengan nomor NIM 111211140, kemudian ada Yuyun Wahyuni yaitu dengan nomor NIM 111211144. Langsung saja, sebelum kita membahas mengenai tahapan analisis Big Data, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian Big Data dan Big Data Analysis. Untuk pengertian Big Data merupakan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang biasanya terdiri dari data terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur, dan tidak berstruktur. Kemudian, untuk data analis sendiri merupakan serangkaian proses untuk menggali informasi atau insight dari kumpulan data. Mengapa Big Data perlu dianalisis? Pasti kita semua bertanya-tanya, apa sih alasan kenapa Big Data harus dianalisis? Alasannya yaitu karena mengandung informasi yang berguna untuk membantu memahami keadaan dan guna untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi itu alasan kenapa Big Data perlu dianalisis terlebih dahulu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis Big Data. Pertama yaitu tujuan analisis. Yang pertama ini kita harus mengetahui apa sih tujuan kita menganalisis data tersebut. Yang kedua ada kualitas data. Yang ketiga ada metode analisis. Yang keempat ada kemampuan teknis. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk selanjutnya yaitu apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan analisis Big Data. Yang pertama yaitu syarat-syarat volume data yang besar. Yang kedua ada diversitas data, yang ketiga ada kecepatan data, yang keempat ada teknologi yang tepat, dan yang kelima ada tim yang terlatih. Oke, di sini saya akan membahas tahapan-tahap analisis Big Data. Tahapan-tahapan analisis Big Data secara umum meliputi di sini ada 5. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Tahap pertama dalam analisis Big Data adalah mengumpulkan data yang akan dianalisis. Data tersebut dapat berasal dari sumber seperti sensor, perangkat mobile, terus sosial media, dan lain-lain. Terus yang tahap kedua yaitu tahap persiapan data. Artinya, jadi setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah persiapan atau data. Tahapan ini meliputi pembersihan dulu dan pengelolaan data sebelum dianalisis. Pembersihan data meliputi penghapusan data yang tidak valid ataupun relevan. Sedangkan kayak pengolahan data meliputi proses agresi, terus transformasi dan lain-lainnya untuk memudahkan analisis. Di sini ada yang ketiga, tahap analisis data. Setelah data tersiapkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik statistik, e-learning ataupun metode analisis lainnya, tergantung pada tujuan dan kebutuhan yang ingin tercapai. Nah, yang keempat adalah tahapan visualisasi hasil. Setelah hasil analisis diperoleh, tahapan ini adalah menyampaikan hasil analisis tersebut dalam bentuk yang mudah dipahami. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat
visualisasi seperti grafik, diagram, atau lainnya. Nah, yang kelima, yang terakhir, tahapan yang terakhir ini adalah implementasi hasil. Dalam analisis big data adalah mengimplementasikan hasil analisis tersebut dalam tindakan nyata. Hasil analisis digunakan untuk membuat keputusan bisnis, meningkatkan efisiensi, atau memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya di sini ada contoh kasus tahapan analisis big data dalam konteks bisnis. Kasusnya di sini ada analisis data penjualan e-commerce nih. Dalam data ini kita memerlukan pemahaman data. Artinya data yang digunakan ini adalah catatan transaksi penjualan e-commerce dalam beberapa tahun. Data mencakup informasi seperti tanggal transaksi, produksi yang dibeli, harga, lokasi pengiriman, dan data pelanggan pembersihan data. Nah, jadi artinya kita harus memerlukan catatan untuk dibuat data apapun itu transaksi atau apapun itu penjualnya harus kita catat ya. Jadi ini termasuk ke data pemahaman atau disebut dengan pemahaman data. Selanjutnya di sini ada pembersihan data. Pembersihan data ini untuk mengidentifikasi dan mengatasi data yang hilang atau duplikat, mengatasi kesalahan data seperti harga negatif, penggabungan data. Jadi pembersihan data ini untuk mengatasi semua data yang hilang. Selanjutnya di sini adanya penggabungan data. Penggabungan data ini untuk menggabungkan data dari berbagai sumber termasuk transaksi, inventaris produk, dan data pelanggan menjadi satu dataset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Contoh kasus tahapan analisis big data dalam konteks bisnis. Kasus yaitu analisis data penjualan e-commerce. Penyimpanan data atau data storage yaitu data disimpan dalam basis data non-SQL yang scalable untuk menangani volume data yang besar. Contoh kasus tahapan analisis big data dalam konteks bisnis. Kasus analisis data penjualan e-commerce. Pemrosesan data atau data processing menggunakan sistem pemrosesan terdistribusi untuk menghitung statistik penting seperti total penjualan harian dan rata-rata harga produk. Contoh kasus tahapan analisis big data dalam konteks bisnis. Kasus analisis data penjualan e-commerce. Analisis data atau data analis yaitu menerapkan analisis prediktif untuk memprediksi tren penjualan di masa depan berdasarkan data historis. Contoh kasus tahapan analisis big data dalam konteks bisnis. Kasus analisis data penjualan e-commerce. Visualisasi data yaitu membuat grafik dan visualisasi data untuk mempresentasikan tren penjualan, pola belanja, dan segmentasi pelanggan dengan jelas. Baik, selanjutnya adalah interpretasi data atau data interpretation, yakni menginterpretasikan data hasil analisis seperti menemukan bahwa penjualan meningkat pada musim tertentu atau ada sekelompok pelanggan tertentu cenderung membeli produk tertentu. Baik, selanjutnya adalah pengambilan keputusan atau decision making. Berdasarkan hasil analisis, membuat keputusan bisnis seperti menentukan produk yang akan dipromosikan lebih lanjut atau menyesuaikan stok produk berdasarkan tren permintaan. Nah, yang selanjutnya adalah optimasi kinerja atau performance optimization, yakni melakukan tuning infrastruktur data untuk memastikan bahwa analisis dapat dilakukan dengan cepat dan efisien saat data terus bertambah.
Jadi, dalam kasus ini, analisis big data membantu perusahaan e-commerce untuk mengoptimalkan operasinya, meningkatkan penjualan, serta membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih dalam tentang data penjualan dan perilaku pelanggan. Nah, tahapan-tahapan ini merupakan bagian paling penting dalam proses analisis data big data dalam konteks bisnis. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Teknologi tertinggi yang ada di dunia adalah tubuh manusia. Komputer paling rumit sekaligus paling canggih ada di otak manusia. Victoria Tunggono. Sekian, terima kasih.